Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Jumat sore ini kita kembali bertemu di Hot Talks ini. Saya Muhammad Nur dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas sebagai penanggung jawab data dan informasi di Dinas Kesehatan Provinsi Selatan. Pada sore hari ini saya akan membawakan tentang manajemen sumber daya SIK di Sulawesi Selatan. Yang mana ada 3 topik pembicaraan yang akan saya bawakan pada kali ini, yaitu pertama adalah outline-nya. Kita lihat yang pertama, hasil self assessment DMI Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang kedua adalah peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam transformasi digital kesehatan. Kemudian saya berusaha untuk menggali analisis SWOT di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, next. Yang pertama, hasil self assessment DMI Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, next. Pertama, kompetensi SDM. Ini ada 10 hasil penilaian DMI yang saya sadur dari aplikasi DMI. Pertama, bahwa di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, kompetensi SDM itu untuk sistem informasi manajemen kesehatan tersedia dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana strategis organisasi, termasuk untuk teknologi digital dan manajemen proyek sistem informasi manajemen kesehatan. Ya, kemudian pada poin kedua, bahwa di Diklat pendidikan pelatihan bagi SDM untuk sistem informasi manajemen kesehatan disediakan sesuai standar nasional dan outcome pembelajaran dapat diukur. Kemudian ada pengawasan terhadap program Diklat sistem informasi manajemen kesehatan yang tersedia. Ya, lanjut. Kemudian yang ketiga, pada poin ketiga di poin SDM untuk hasil DMI kami, bahwa perencanaan penyediaan SDM untuk SIMK ini terpetakan di tingkat nasional, baik kompetensi, peran, dan tanggung jawabnya, sampai proses rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan, namun belum diikuti di tingkat organisasi atau subnasional. Ya, kemudian pada poin yang keempat, rencana pembiayaan sistem informasi manajemen kesehatan. Pembiayaan kegiatan sistem informasi manajemen kesehatan tersedia selaras dengan prioritas rencana strategis kesehatan. Skema pembiayaan yang saling melengkapi, transparan, dan akuntabel. Ya, lanjut. Pada poin kelima, mobilisasi sumber daya untuk kegiatan sistem informasi manajemen kesehatan. Ya, mobilisasi sumber daya sesuai kebutuhan kegiatan ISIMK sesuai standar yang ditetapkan, disetujui dan dipantau oleh unit atau satuan kerja yang berwenang. Lanjut pada poin ke-6, ketersediaan sumber daya listrik di wilayah kerja. Nah, di sini hasil penilaian kami secara self assessment ini, informasi ketersediaan sumber daya listrik yang standar digunakan untuk perencanaan implementasi sistem informasi manajemen kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran program kesehatan. Ya, kemudian yang ke-7, lanjut. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Sulawesi Selatan, bahwa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai tersedia dan telah dilakukan pemeliharaan berkelanjutan dengan bantuan tim teknis sesuai protokol standar. Kemudian yang ke-8, poin ke-8, ketersediaan perangkat keras untuk menunjang sistem informasi manajemen kesehatan. Perangkat keras mencukupi untuk mendukung kegiatan sistem informasi manajemen kesehatan berfungsi dengan baik, tersedia dukungan teknis jika diperlukan, dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Pada poin ke-9, ketersediaan jaringan dan konektivitas internet. Tersedia jaringan, internet, dukungan teknis yang memadai, serta proses pencatatan masalah dan tindak lanjut jika terjadi gangguan koneksi jaringan. Ya, pada poin ke-9 ini kami dibantu oleh Dinas Kominfo untuk penyediaan jaringan internet ini. Ya, lanjut nomor 10. Pada poin ini, dokumen atau kebijakan mitigasi terhadap gangguan sistem informasi kesehatan, terutama bagian infrastruktur, jaringan, aplikasi, atau biasa disebut business continuity plan ini, bahwa panduan mitigasi gangguan sistem informasi kesehatan atau dokumen business continuity plan ini belum disusun. Jadi kami memang Provinsi Sulawesi Selatan belum
belum ada menyusun dokumen BCP ini. Ya itulah tadi ya 10 poin yang sempat kami sadur dari self assessment DMI kami, dan dari keseluruhan penilaian yang kami lakukan sendiri, nilai DMI kami berada pada poin yang poin 3. Nah, itu mungkin butuh perbaikan atau butuh pengembangan lebih lanjut, ya. Nah, kemudian outline yang kedua yaitu kami membahas di sini tentang peran Dinas Kesehatan Provinsi dalam transformasi digital kesehatan. Mohon dikoreksi nanti apakah ini bahasa saya benar atau keliru. Saya menyebut transformasi digital, padahal ini mungkin bagian kecil daripada transformasi digital, tetapi itulah yang telah kami lakukan. Saya merunut dari belakang. Pada tahun 2006, kami di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan itu melaksanakan pelatihan RME. Ya, waktu itu sih namanya bukan RME kami sebut ya, tapi pada kenyataannya bahwa itu adalah bagian daripada RME yang sudah kita latihkan selama ini. Jadi ada sebanyak 364 puskesmas di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan, dan kami menggunakan Foxbase untuk aplikasi tersebut. Jadi kami membuat dari Foxbase RME yang kami edarkan di puskesmas. Merupakan aplikasi pengolah file yang berjalan di sistem operasi DOS, yang mana Foxbase memiliki serangkaian aturan metode yang hampir mirip dengan program DBS, namun memiliki fitur yang lebih banyak. Ya, selanjutnya, inilah tampilan Foxbase yang pernah kami latihkan. Tampilan antar mukanya ini, mana aplikasi database puskesmas ini dipergunakan pada saat itu ya, oleh 18 kabupaten kota hingga tahun 2011. Tetapi dengan perkembangan waktu, dengan berkembangnya sistem informasi kesehatan dan teknologi informasi, lama-lama aplikasi ini juga ketinggalan zaman, sehingga mungkin ya hanya bertahan mulai dari 2006 sampai 2011 yang menggunakannya, dan akhirnya dengan demikian Foxbase ini juga terhenti penggunaannya. Tahun 2011 mulailah kami memasukkan aplikasi Spomas, yaitu aplikasi yang berasal dari UGM, yang untuk puskesmas, dan Sisdinkes yang aplikasi yang berada di Dinas Kesehatan, yang mana dipergunakan oleh Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Baru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Enrekan, dan Kota Palopo. Dan sampai saat ini aplikasi itu pun sudah tidak jalan lagi. Entah apakah teman-teman di puskesmas sudah tidak tidak sesuai atau bagaimana, tetapi sampai saat ini Sispomas dan Sisdinkes sudah tidak ada yang pergunakan. Masih tahun 2011 itu akhirnya masuklah aplikasi Sigdagenerik yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemenkesri, yang hingga saat ini cuma puskesmas di Kota Makassar yang menggunakan. Jadi seluruh 47 puskesmas, jadi 100%, puskesmas di Kota Makassar itu menggunakan aplikasi Sigdagenerik, yang mana kemarin saya sudah cek bahwa Sigdagenerik ini sudah 10 yang interoperabilitas dengan Satu Sehat 10 puskesmas, dan semua 47 puskesmas ini sudah bridging PCare. Ya, alhamdulillah, artinya masih ada yang bertahan menggunakan Sigdagenerik di Kota Makassar. Cuman nanti maintenance-nya bagaimana selanjutnya, apakah Sigdagenerik ini masih melayani maintenance-nya Pusdatin, ataukah mungkin suatu saat nanti Kota Makassar diberikan hak akses penuh untuk menginstal aplikasi Sigdagenerik, diberikan kepada mereka, kemudian diinstal di servernya Kominfo. Kemudian pada tahun 2002 kami melakukan pelatihan aplikasi RME Kanza yang dapat difungsikan sebagai Simpus maupun SIMRS, dan dapat digunakan oleh puskesmas, rumah sakit, klinik, praktik dokter, laboratorium kesehatan maupun praktik bidan. Nah, memang kami silih berganti menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah kami sosialisasikan kepada puskesmas. Dan ini akhirnya kami mendapatkan aplikasi Kanza ini
pada tahun 2002 bulan Desember itu sudah kami latihkan dan ada pesertanya peserta yang kami panggil itu sebanyak 74 orang sebenarnya, tetapi yang hadir waktu itu cuma 52 orang. Ya lumayan, artinya ada perwakilan dari puskesmas, ada perwakilan dari dinas kesehatan, dan ada perwakilan dari rumah sakit. Nah, pada tahun 2003 itu, outcome dari pelatihan pada tahun 2022 yang lalu, sudah ada rumah sakit yang bridging dengan PICARE, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Siwa, dan ada yang sudah bridging dengan Viclaim, yaitu Rumah Sakit RSUD Palomai Palopo, dan RSUD Enrekang dalam proses bridging, dan beberapa puskesmas juga sedang dalam proses bridging. Dan sebenarnya ada beberapa, tetapi mungkin mereka tidak melapor atau tidak memberitahukan kepada kami, sehingga kami belum tahu berapa totalnya. Ya, kemudian kami mencoba menyusun analisis SWOT apa saja menjadi masalah pengembangan sistem informasi kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kami menyusun strength atau kekuatan apa yang ada bisa kami pertimbangkan. Nah, yang pertama kami memikirkan bahwa Indonesia itu telah memiliki beberapa legislasi terkait sistem informasi kesehatan seperti Undang-Undang Kesehatan, SKN, kebijakan dan strategi pengembangan Signas dan Sigda, juga adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Nah, itu peraturan ini kami jadikan poin dalam strength atau kekuatan yang dapat menunjang sistem informasi kesehatan di Sulawesi Selatan. Kemudian tenaga pengelola SIG sudah mulai tersedia pada tingkat provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten kota. Ya rata-rata sebenarnya teman-teman di puskesmas itu dan di dinas kesehatan serta rumah sakit mereka sebenarnya punya tenaga pengelola SIG. Hanya mungkin ya spesifikasinya mungkin belum memadai dan jumlahnya mungkin belum banyak. Kemudian setelah kami hitung bahwa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tersedia di hampir seluruh kabupaten kota. Setelah kami memantau dan mencari data tentang infrastruktur TIK, ya semua dinas kesehatan kabupaten kota sudah memiliki. Kemudian indikator kesehatan telah tersedia. Jadi memang indikator kan sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian selanjutnya kekuatan yang ada yaitu telah adanya sistem pengumpulan data secara rutin yang bersumber dari fasilitas kesehatan pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi sistem pengumpulan data rutin memang sudah ada selama ini. Dan telah ada inisiatif pengembangan SIG oleh beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ya, dari tahun ke tahun sebenarnya rumah sakit memang sudah punya seperti itu puskesmas dan kesehatan sudah mengupayakan itu. Jadi itu merupakan salah satu poin kekuatan yang bisa kami perhitungkan. Kemudian kekuatan yang lain yaitu selama ini telah ada diseminasi data dan informasi. Ya, semua kabupaten kota kan sudah menerbitkan profil kesehatannya dan mereka membagikannya atau menyebarluaskannya kepada pemangku kepentingan. Ya, selanjutnya, kemudian kami menghitung juga beberapa kelemahan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kelemahan kami ya selama ini SIG masih terfragmentasi, belum terintegrasi dan dikelola berbagai pihak. Jadi ada di sana, ada di situ, mungkin bertebaran di mana-mana. Kemudian legislasi yang ada belum kuat untuk mendukung integrasi SIG. Ya, legislasi yang ada belum kuat untuk mendukung integrasi SIG. Ya, jadi dan kemudian tidak terdapatnya penanggung jawab khusus SIG, petugas SIG umumnya masih rangkap jabatan. Dan kemarin saya ke Kota Makassar dan mereka memang banyak yang merangkap jabatan di tenaga SIG ini. Belum ada tenaga khusus yang menangani itu. Kalau Kota Makassar saja seperti itu, apalagi yang kota-kota lainnya atau kabupaten lainnya. Kemudian tenaga pengelola SIG umumnya masih kurang diakui perannya. Pengembangan karir tidak jelas dan belum ada jabatan fungsionalnya. Ini sebenarnya ada kasus yang terjadi ya. Ini betul nyata ini. Kemudian terbatasnya anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi, khususnya untuk pemeliharaan. Ya mungkin anggaran 1 tahun pertama mereka ada, tapi setelah masuk tahun kedua, akhirnya banyak peralatan yang rusak atau usang atau bagaimana. Akhirnya pada tahun kedua terhambat lagi. Kemudian poin kelemahan yang lain yaitu masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan audit SIG. Kemudian kualitas data masih bermasalah
tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak tepat waktu. Ya, saya ada salah satu kelemahan yang kami dapat di daerah bahwa kami kan ini sebenarnya sudah menyediakan, menganjurkan kepada teman-teman, untuk mengadopsi apakah, ini khusus untuk RME ya, untuk rekam medis elektronik. Kami tawarkan ada yang online, ada yang offline. Ya, yang online sudah install, mereka mengeluh ya, teman-teman di puskesmas mengeluh, "Aduh, kenapa kami harus install lagi?" Ya, mereka, maunya menerima langsung jadi. Ya, kalau langsung jadi ya harus berbayar, saya bilang begitu. Nah, ini menurut saya adalah satu kelemahan dari teman-teman kita di puskesmas, bahwa, mereka berpersepsi bahwa yang namanya sistem informasi kesehatan itu langsung ada tersedia dengan mudahnya, padahal ya kita harus usahakan. Ya, selanjutnya peluang apa yang ada kami susun ini, antara lain yaitu kesadaran akan permasalahan kondisi SIK dan manfaat e-health mulai meningkat pada semua pemangku kepentingan, terutama pada tingkat manajemen Kementerian Kesehatan. Telah ada peraturan perundang-undangan terkait informasi dan TIK. Ya, ini adalah peluang semua. Terdapatnya kebijakan perampingan struktur dan pengkayaan fungsi, memberikan peluang dalam pengembangan jabatan fungsional dan pengelolaan SIK. Kemudian, terdapat jenjang pendidikan informasi kesehatan bervariasi dari diploma hingga sarjana di perguruan tinggi. Ya, pihak UGM sudah menyediakan S2 Sistem Informasi Kesehatan. Kemudian para donor menitik beratkan program pengembangan SIK. Ya, ini semua peluang yang kami lihat. Dan kemudian registrasi vital telah dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan adanya inisiatif penggunaan nomor identitas tunggal penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan peluang untuk memudahkan pengelolaan data sehingga menjadi berkualitas. Ya, nah ini yang terakhir ancaman. Ini banyak juga ancaman dari kegiatan-kegiatan dalam pengembangan SIK ini. Dengan otonomi daerah, terkadang pengembangan SIK tidak menjadi prioritas. Rotasi tenaga SIK di fasilitas kesehatan pemerintah tanpa perencanaan dan koordinasi dengan dinas kesehatan telah menyebabkan hambatan dalam pengelolaan SIK. Ya, jadi mutasi ya di pemerintah daerah itu kalau untuk tenaga SIK itu memang cukup besar ya kalau daerah. Pergantian kepala daerah membuat pergantian juga pejabat-pejabat yang ada di kabupaten kota. Kemudian komputerisasi data kesehatan, terutama menuju data individu atau disagregat, meningkatkan risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan sistem teknologi informasi kesehatan. Ya, ini ancaman juga. Kemudian kondisi geografis Sulawesi Selatan yang sangat beragam, di mana infrastruktur masih sangat lemah di daerah terpencil, sehingga menjadi hambatan koordinasi SIK. Nah, ada satu kejadian di salah satu Pasienkes di Provinsi Sulawesi Selatan. Eh, Tenaga tersebut sudah kami latih, ya, menggunakan pelatihan aplikasi Kanza, dan tenaga itu sudah eh, memulai dari nol, membangun, eh, menginstal dan RME di Pasienkesnya. Saya tidak perlu sebutkan Pasienkes yang mana. Eh, Awalnya dia dijanjikan ya per bulan 3 juta rupiah, ya, dapat salary 3 juta rupiah per bulan. Itu kan kalau perencanaan seperti biasanya sampai selama 1 tahun atau 12 bulan. Tetapi setelah cair anggarannya, pada kenyataannya yang salary yang diterima cuma 1 juta rupiah per bulan. Setelah saya hubungi secara langsung, ternyata pengelola SIK itu sudah, dia akhirnya keluar, ya, nggak mau lagi bekerja di situ. Dia bilang, "Pak Nur, mendingan saya jual ini Pak Nur, jual pulsa, jual token segala macam, penghasilan saya lebih tinggi daripada saya harus bertahan di Pasienkes itu, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian yang ada." Nah, ini nih pertanyaan jawab bagi saya, apakah itu semacam kesalahan daripada manajemen dari Pasienkes itu, ataukah memang ada perubahan anggaran? Biasa kan kalau refocusing apa segala macam itu, pengurangan anggaran di daerah, sehingga imbasnya yang kena anggarannya
pengelola data di Pasienkes itu. Nah, ini sebenarnya semua menjadi ancaman bagi pengembangan sistem informasi kesehatan di daerah. Ya, karena bukan main itu kalau dan tidak ada pengangkatan PNS ya untuk tenaga khusus yang menangani data kesehatan atau sistem informasi kesehatan. Ya, mungkin dengan pertemuan ini seharusnya kita bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada nomenklatur supaya eh, pengangkatan tenaga ASN eh, untuk pengelolaan data kesehatan ini lebih diperhatikan. Karena sekarang ini kalau alumni S1 komputer atau teknologi komputer itu mereka mikir, ngapain saya terikat pada suatu instansi dengan penghasilan yang cuma 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan, lebih baik katanya dia nongkrong-nongkrong di pinggir jalan sambil apa namanya ketik-ketik Tokopedia segala macam, Shopee penghasilannya lumayan. Ya, jadi saya berpikir seperti itu. Ini eh, mungkin dengan hot talks ini kita bisa mencari solusi yang ada. Ya, terima kasih Mbak. Saya rasa itu saja materi saya.